Oke Mas Bro, selamat siang. Ini ada garapan Mio M3, ini milnya nyala. Nah, ini nyala dia Mas Bro. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 28. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, ini memang kerusakannya pada bagian sensor EOT ataupun sensor oil. Karena memang di sini soket EOT-nya ini dia agak putus. Nah, ini soketnya putus, sambungan kemakan tikus atau apa, tapi ini soketnya gak nyambung salah satu. Ini saya mau ganti soketnya. Oke ya Mas Bro, nanti kita sambung. Dan kendalanya ini adalah ngempos berat, larinya juga nggak kenceng. Kita nanti lihat datanya dulu. Iya Mas Bro, ini kita lihat dulu pembacaan kode kerusakan, sejarahnya yang terjadi. Matikan kunci kontak, nyalakan. Apakah 28? Pembacaan tampilan DTC. Ini adalah kerusakan pada sensor suhu EOT tadi. Ketidaknormalan terdeteksi hubungan singkat atau tidak nyambung. Oke ya Mas Bro. Terus kita pasang dulu soketnya, kita perbaiki. Nantinya apakah ketika EOT ini nggak berfungsi, bentar ya Mas Bro, pembacaan diagnosa ini biasanya sensor O2 ini juga nggak akan bekerja. Apakah di motor Yamaha ini ada kerusakan pada bagian sensor O2 nya juga? Derajatnya bagus, temperatur mesin minus karena soketnya terlepas. Terus indikasi lain, tampilan sejarah kerusakan, tekan enter, tidak dapat menerima sinyal sensor O2. Nah ini karena kenapa O2 dia gak bekerja. Nah, karena EOT-nya dia nggak kerja, makanya kalau EOT dia nggak kerja, otomatis O2 dia juga laporannya nggak ada. Oke, kita perbaiki dulu ya Mas Bro. Kita sambung EOT-nya. Oke, ini kita sudah siapkan. Soketnya ini sama kepunyaannya IC full pom. Soket IC full pom, soket EOT itu sama. Mereknya MST. Kalau mau order di Shopee, tokonya Hafiz Motor, semuanya ada. Tinggal kita pasang ya Mas Bro. Oke, soket udah terpasang. Kita tinggal masuk ke bagian menghapus kode kerusakan. Yes. Matikan kunci kontak, nyalakan, matikan lagi, nyalakan. Alah. Oke, penghapusan berhasil. Kita cek membaca kode kerusakan. Enter. Matikan, nyalakan. Matikan, nyalakan kembali. Penghapusan berhasil. Alah, membaca kode kerusakan maksud saya ya Mas Bro. Matikan, nyalakan. Pembacaan tidak ada. Oke. Mode diagnosa. Matikan, nyalakan. Matikan, nyalakan. Oke, kita langsung coba di sini. Lari ke bagian
tampilan sejarah kerusakannya sudah tidak ada. Ini juga tidak ada. Nah, ini kita reset air fuel control learning data. Ini kita reset sampai angka 0. Oke, tinggal kita setting modenya di mode 1. Tekan enter. Ini tekan enter. Nah, oke, udah selesai. Masuk ke mode standar. Matikan, nyalakan. Matikan lagi, nyalakan kontak. Nah, ini terbaca enggak temperatur mesinnya? Ini sudah terbaca di 59 derajat. Yang tadinya di minus 20. Nah, nanti kita lihat juga O2 nya ini dia kerja apa enggak. Ini kan nilainya di 0,27. Coba kita nyalakan. Nah, ini langsamnya udah gede, beda yang awal tadi. Nah, di sini bisa dilihat nilai O2 nya ini dia juga bekerja. Oke Mas Bro, ini nilai AFR nya bekerja, O2 nya dia bekerja juga. Ini suhunya nanti kita bisa lihat kalau panas, ini berarti datanya sudah real ataupun sudah ideal. Nah, ini dia datanya juga naik turun. Nah, ini datanya dia O2 nya bekerja. Pasti histori O2 nggak terbaca ini juga terhapus. Seperti halnya kasus video saya kemarin PCX 160 yang terbaru. Ketika soketnya dia nggak terpasang dengan benar atau salah satu kabelnya dia terputus, milnya dia melotot atau manjer. Datanya dia juga tidak bergerak. Kalau ini kan dia datanya dia bergerak, naik turun lah. Ini dia kan naik turun, grafiknya dia naik turun loh ya, naik atas turun bawah. Oke, kalau ini suhunya sudah stabil, sudah di 80 derajat, ini biasanya campuran bahan bakarnya ini dia turun. Biasanya di 08, 05, karena dia masih melakukan koreksi. Kalau keborosan ini enggak, karena durasi semprotan bahan bakarnya ini terbacanya di 1,5. Ya Mas Bro, saya kira motornya jauh lebih enak daripada yang pertama datang. Karena kalau EOT-nya, nah, kalau EOT-nya dia nggak fungsi, otomatis motor akan menjadi sangat lemot. Karena apa? Misal EOT ini rusak ya Mas Bro. EOT ini kan berhubungan tentang suhu. Ketika suhu dingin, semprotan bahan bakarnya dia lebih deras. Kalau semprotannya dia suhunya dia semakin naik, ketika kondisi langsam ini, maka durasi semprotannya dia sedikit berkurang. Nah, itu EOT sangat berperan penting terhadap sebuah semprotan durasi injektor. Cukup sekian ya Mas Bro, kasus Mio M3 lemot ataupun nggak kuat nanjak sama sekali. Mantap. Ini biasanya larinya ngojeknya ke Pandaan, Bromo, Tretes, Karanganyar. Oke ya Mas Bro, mantap. Oke Mas Bro, test drive. Itu Mas Anam mengerjakan vario. Kalau ini dapat kiriman. Ini Mio J. Nah, ini Mio J. Motornya ada kendala itu diprotolin. Kalau Mio J tadi katanya udah dibelikan kiprok, katanya overchase, terus motornya malah berebet.
kita cek aja apa injektornya ataukah dari kerusakan yang lain. UM3 beres.